Shalom, salam sejahtera, salam bahagia, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya Pendeta Foni Lukito, Pendeta GPIB yang pada saat ini berdomisili di Kota Batam. Saya memiliki kerinduan, Ibu Bapak, saudara-saudara, untuk berbagi tentang bagaimana kita sebagai umat Kristiani untuk dapat mengalami rasa kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Karena jujur Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup dan kehidupan kita dan ditanyakan kepada kita apakah dalam kehidupan beriman kita adalah seorang yang berbahagia, di beberapa titik kita mungkin akan mengatakan bahwa kita berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun di titik-titik yang lain, kita juga merasakan bahwa ternyata apa sih yang disebutkan sebagai rasa bahagia itu? Apa sih yang disebutkan sebagai rasa dan bersejahtera itu? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini kita akan berbagi bagaimana definisi berbahagia menurut apa yang Yesus sampaikan di dalam dan melalui khotbahnya di bukit. Khotbah di bukit menurut versi Injil Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7 sesungguhnya. Namun kita akan membahasnya secara satu persatu dan kita akan memulai dari ucapan Yesus pada khotbahnya di bukit tentang kata berbahagia itu di dalam Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Namun sebelumnya mari kita berdoa, Ibu Bapak Saudara, kita berdoa. Allah Bapa yang berkuasa, Tuhan Yesus yang pengasih, dalam karya penyertaan dan tuntunan Roh Kudus, Roh semesta yang memberikan kelimpahan karunia bagi kami. Kiranya Roh Kudus bekerja bagi kami sehingga kami dapat memaknai apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam hidup dan kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan dan bawalah kami untuk menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga, di mana ketika Yesus mengajar di atas bukit ya, dan datanglah para murid-murid datang kepadanya, dan Yesus mulai berbicara dan mengajar dan dia mengawalinya di dalam ayat yang ketiga dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang kata bahagia yang pertama ya. Yang pertama tentang kata berbahagia. Kalau ditanyakan kepada kita apa sih yang membuat kita merasa bahagia? Saat sekarang kita akan mengatakan, wah nanti kalau saya sudah begini, kalau saya sudah punya ini. Tetapi ketika kita sudah begini, sudah mencapai yang kita katakan di titik kita begini, kita akan mengatakan lagi, wah ternyata ini belum cukup, saya harus begitu dan seterusnya. Atau kita katakan bahwa saya harus mempunyai ini, baru saya berbahagia. Dan ketika kita sudah mempunyai hal itu yang kita katakan tadi, ternyata wah saya harus memiliki yang lebih lagi, saya harus memiliki yang lebih lagi dan seterusnya. Atau mungkin juga kita akan mengatakan bahwa ya bahagia itu sederhana, ya bahagia itu sederhana. Lalu dengan mungkin teman-teman ya, banyak kali kita lihat di media sosial kita mulai memposting dan mengupload foto-foto makanan ya, pertama-tama foto-foto makanan, lalu juga mungkin keadaan pada saat kita tengah berjalan-jalan, bahagia sederhana dan seterusnya. Tetapi apakah memang yang disebutkan sebagai bahagia itu adalah hal-hal yang kita kategorikan sebagai sederhana seperti yang sudah disebutkan tadi? Lalu yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, tentang perkataan Yesus di sini. Bahwa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, yang pertama tentang bahagia, lalu ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan Yesus katakan, wah yang disebut sebagai orang berbahagia ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah.
Tentang kata miskin, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bertanya-tanya, waduh, ini kategori miskin ini yang bagaimana ya? Kategori miskin ini sebagai orang yang disebutkan sebagai orang miskin ini bagaimana? Dulu waktu tahun 2005 ya, tahun 2005 waktu saya pelayanan di pos pelayanan GPIB, pos pelayanan kesaksian GPIB di pos Pelkes Pulau Lingka, itu dikategorikan lah ya orang-orang atau warga masyarakat, warga negara yang dikatakan sebagai kategori orang miskin. Yang pertama itu keluarganya adalah dalam kehidupan keluarganya di rumahnya itu tidak memiliki televisi, tidak memiliki alat-alat elektronik lah ya, televisi, kulkas dan lain sebagainya. Lalu makan daging hanya 1 minggu 1 kali, dan dengan beberapa kategori umum yang lain. Tetapi sekarang di tahun 2025, Badan Pusat Statistik ya negara kita mengkategorikan orang miskin itu sebagai orang yang hanya menghabiskan biaya 20.000 per hari saja. Itu termasuk untuk makan dan lain-lainnya ya, antara makanan dan non makanan. Jadi diperkirakan bahwa 20.000 per hari itu pembagiannya adalah 15.000 untuk uang makan dalam 1 hari dan 5.000 untuk yang lain-lainnya ya, mungkin untuk sabunnya dan lain sebagainya dan lain-lain lah ya. Sehingga ini dikategorikanlah orang-orang yang hanya mampu menghabiskan 20.000 per hari, ini per kapita ya, per kepala, per individu 20.000 per hari, 30 hari ya sekitar 600.000. Nah sehingga inilah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang miskin. Namun ibu bapak saudara-saudara, ternyata ketika Yesus bicara kepada orang banyak dan para murid-muridnya pada waktu itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Tentu saja hal ini ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, tentu saja bukanlah menunjuk kepada orang-orang yang miskin secara fisik ataupun secara finansial ya, walaupun memang kita mendapati bahwa dalam konteks perjanjian lama ya, dalam konteks perjanjian lama bahkan sebelum pembuangan di Babel pun tampak firman Tuhan itu sangat berpihak kepada kaum miskin, kepada orang miskin. Tetapi ketika Yesus bicara tentang orang miskin di hadapan Allah pada saat ini, pertama-tama konsep yang Yesus sampaikan ini pastilah audiens Yesus pada waktu itu, orang-orang yang mendengarkan Yesus mengajar dan berbicara pada waktu itu paham betul tentang konsep apa yang Yesus katakan tentang orang miskin. Nah, karena memang ibu bapak saudara-saudara, untuk orang Yahudi rabbinik ya, untuk konteks Yahudi mulai dari tahun setelah pembuangan sekitar tahun 586 sampai dengan 516 sebelum Masehi ya. Pada waktu bangsa Israel itu Yehuda dibuang di Babel, dihukum di Babel. Saudara-saudara, itu umat Yahudi memiliki kebiasaan untuk memulai ibadah mereka dengan sidur sebagai pengganti bahwa ketika mereka dibuang di Babilonia, sehingga mereka tidak bisa lagi untuk datang ke bait suci untuk mempersembahkan korban persembahan penghapusan dosa. Sehingga para rabi-rabi dan para guru-guru pada waktu itu memikirkan bagaimana caranya supaya mereka dapat menggantikan bagaimana ibadah ritual yang biasa mereka lakukan. Mereka harus ke bait suci yang berada di Yerusalem ya, untuk mempersembahkan korban bakaran, tapi kini mereka tidak mampu lagi pada waktu itu. Pada waktu mereka dibuang, mereka tidak bisa lagi untuk melakukan hal-hal itu. Mereka membuat
satu cara untuk menggantikan bagaimana caranya mereka boleh merasakan bahwa mereka tetap mengalami pengampunan, walaupun mereka tidak mempersembahkan korban-korban bakaran, korban-korban persembahan seperti yang biasa mereka lakukan di Bait Suci. Sehingga setiap kali mereka melaksanakan ibadah-ibadah ritual mereka yang memimpin, kalau dalam konteks kita sekarang mungkin liturgos lah ya, atau juga mungkin bisa juga orang yang memimpin dan mengawali ibadah itu, mereka akan mengatakan bahasa hineni heani mimaas, yang artinya ini aku Tuhan, seorang miskin yang ingin melakukan pekerjaan baik. Nah, Ibu Bapak Saudara, ini dibuat sebagai pengganti, ya, pengganti yang memang bangsa Israel pada waktu itu sungguh merasakan bahwa mereka ini sebagai kaum yang miskin dalam arti walaupun mereka sebuah bangsa, tetapi mereka tidak memiliki status kebangsaan, ya, yaitu mereka harus mengalami penjajahan oleh bangsa Babel pada waktu itu. Sehingga hal ini dibuat ya untuk memberikan simbol dengan kesadaran penuh bahwa ya Tuhan, kami ini adalah seorang yang miskin. Bahwa walaupun kami sebuah bangsa, tapi kami ternyata belum mampu untuk memiliki sebuah status sebagai sebuah bangsa. Sehingga inilah yang selalu diucapkan oleh orang-orang Yahudi ya, yang ketika mereka akan memulai untuk masuk di dalam ibadah mereka secara ritual. Namun Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga, untuk orang-orang Yahudi yang pada waktu itu berada bersama-sama dengan Yesus, ya, juga para murid yang duduk mendengar apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan itu, mereka sebenarnya sudah paham bahwa ini adalah bentuk jawaban doa ya yang selalu mereka ucapkan sebagai seorang Yahudi yang sangat merindukan bagaimana mereka harusnya hidup sebagai sebuah bangsa. Nah, sehingga ketika Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ini berarti Yesus mau mengungkapkan dan menunjuk bahwa wahai kamu orang-orang Yahudi ya, yang walaupun kamu adalah itu tadi sebuah bangsa yang belum memiliki status kebangsaanmu ya, status kebangsaanmu sebagai orang Israel, maka sekarang ini ya, berbahagialah kamu, maka kamu akan diberikan kerajaan sorga. Nah, Ibu Bapak Saudara, hal ini Yesus mau sampaikan bahwa orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini ya adalah orang-orang yang tadi dalam keberadaan mereka yang merasa belum memiliki ya, belum mempunyai status kebangsaan, tapi mereka selalu bergantung ya kepada kemurahan Allah dan selalu ingin melakukan pelayanan-pelayanan kebaikan dan semata-mata untuk mendapatkan kemurahan Allah. Nah, lalu Ibu Bapak Saudara-saudara, tentang kata miskin yang disampaikan oleh Yesus di sini, ini konteksnya untuk orang-orang Yahudi ya pada waktu itu, dan memang bahasa yang digunakan untuk dalam perjanjian baru ini dikatakan bagaimana Yesus ya pada waktu itu, karena mereka masih dalam penjajahan Roma, sehingga mereka masih harus menggunakan bahasa nasional ya, bahasa Yunani yang digunakan di sini sebagai tokos ya. Petokos yaitu adalah orang miskin yang memang miskin semiskin-miskinnya, bahwa untuk hidup pun mereka harus minta sedekah. Untuk hidup satu hari mereka harus memberi. Untuk hidup sehari mereka harus menerima pemberian orang. Nah, walaupun memang ada lagi ya kata yang mengarah dan menunjuk untuk orang miskin, tapi ini kata yang dipakai adalah penes, yaitu
miskin uang, yaitu ya kesusahan sehari ya itu tadi, untuk sehari. Jadi dia bekerja untuk 1 hari, ya itu memang habis untuk 1 hari. Tapi paling tidak dia tidak harus untuk minta dan memohon-mohon sehingga harus diberi oleh pihak lain. Harus diberikan oleh pihak lain. Nah inilah ibu bapak saudara-saudara yang disampaikan dan dikatakan oleh Yesus tentang orang yang miskin di hadapan Allah ini. Kata yang digunakan adalah ptokos, yaitu orang yang miskin, orang yang sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu tidak akan cukup pada dirinya. Sehingga orang yang miskin ini adalah orang yang sadar bahwa segala sesuatu yang didapatkannya, segala sesuatu yang diperolehnya adalah berasal dari Allah. Inilah yang Yesus maksudkan sebagai berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Nah kembali lagi ibu bapak saudara-saudara, kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa ternyata mungkin ya apa sih yang disebut sebagai orang-orang miskin, ya apakah hanya murni karena dia tidak punya uang, ya apakah karena memang itu tadi tidak bisa menikmati alat-alat elektronik, ya televisi, kulkas ataupun bahkan rice cooker gitu. Hal-hal yang mungkin untuk kita di kalangan menengah ya biasa-biasa saja. Tetapi ibu bapak saudara-saudara, Tuhan mau katakan ternyata yang dimaksudkan dengan miskin di sini bukanlah miskin secara finansial, ya, secara material. Karena ibu bapak saudara-saudara, rasa-rasanya ya Tuhan Yesus mau pastikan juga, nanti kita akan bahas di bagian berikutnya ya, bahwa Tuhan Yesus itu melimpahkan berkat, ya, karunia yang berlimpah-limpah bagi semua orang yang percaya. Jadi sebenarnya orang yang sungguh percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang sungguh-sungguh meletakkan seluruh hidupnya kepada Yesus tidak akan pernah merasakan kekurangan apapun gitu ya. Karena memang dalam iman percaya kita adalah orang yang berlimpah-limpah berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu ibu bapak saudara-saudara, Tuhan mau sampaikan yang pertama-tama ya, bahwa ketika itu kamu yang miskin di hadapan Allah ini ya, kamu yang walaupun statusmu sebagai sebuah bangsa, kamu belum memiliki, kamu yang mengimani bahwa kamu adalah sebuah bangsa ya, tapi ternyata kamu belum menjadi sebuah bangsa. Nah ini sekarang aku sampaikan kepada kamu ya, kamu yang miskin ini, sekarang aku berikan status kepadamu bahwa kamulah yang empunya kerajaan sorga itu. Nah, saudara-saudara, kerajaan sorga yang bagaimana ini ya? Aduh, wow, kalau kita bicarakan tentang kerajaan sorga, tentu kita membayangkan ya, warganya, warga kerajaan ini adalah warga kerajaan yang luar biasa dong. Jadi karena bukan warga kerajaan yang biasa, dia kerajaan sorga, pastilah orang-orang yang berada di dalamnya adalah warga yang sangat luar biasa dan tidak biasa. Nah, karena itu orang yang bagaimana ini ya? Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau sampaikan ya, kita mau juga belajar bagaimana kesaksian Alkitab kita menceritakan tentang warga kerajaan sorga yang sangat luar biasa ini. Nah, kalau dari zaman Perjanjian Lama ya, Bapak Ibu Saudara ingat Abraham ya dan Sarah ya, yang walaupun mereka sudah tua dan ketika Tuhan menjanjikan bagi Abraham dan Sarah untuk menerima berkat ya, kelimpahan dengan memiliki keturunan ya, rasa-rasanya mungkin kita akan mengatakan kalaulah pada waktu itu Sarah yang tertawa ya, mendengar bahwa kamu akan diberikan keturunan, mungkin kita akan mengatakan, waduh Sarah kok nggak sopan banget ya sama Tuhan, kok nggak sopan banget sampai dia berani tertawa untuk sesuatu yang dikatakan oleh Tuhannya. Tapi saudara-saudara, ketika pun dia tertawa, aduh ya mungkin
Ya, kita boleh bayangkan ya, pada saat Tuhan mengatakan sesuatu yang tidak mungkin ya untuk kita tertawa itu pasti, coba kita coba bayangkan ya, bahwa pasti itu ketawanya adalah tertawa yang eh, kalau bahasa sehari-harinya itu adalah yang ngejek, yang ngenyek lah mungkin ya, seperti itu, ngejek. Nah, kira-kira mungkin seperti itu juga yang dialami oleh Sarah. Ketika Tuhan mengatakan kamu akan melahirkan seorang bayi dan kamu akan melahirkan seorang bayi dan kamu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Wow, ini sesuatu yang ya pada akhirnya Sarah tertawa. Ya, sebenarnya ya tadi saya mau katakan barangkali ya kita akan mengatakan ya Sarah mau ngejek ya, tapi itu tadi ya nggak sih ya, rasa-rasanya untuk konteks kita akan mengatakan oh Sarah nggak sopan banget. Tapi apabila kita berada pada posisi itu, kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita berada pada titik keraguan-raguan dan kekhawatiran yang nggak karu-karuan ya, yang nggak karu-karuan. Nah sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ketidakpercayaan seorang Sarah, ya, dialah seorang yang miskin tadi, yang pada akhirnya menjalani apa yang dikatakan oleh Tuhannya, oleh Bapaknya, sehingga pada akhirnya saudara-saudara ia mendapatkan apa yang dikatakan oleh Tuhannya itu, yaitu keturunan. Sehingga diberikanlah nama kepada putranya itu, Ishak. Nah saudara-saudara yang artinya tertawa. Ini orang miskin yang pertama yang Tuhan mau tunjukkan, bahwa dalam semua ketidakberpunyaannya, semua ketakberdayaannya, dia menyadari segala sesuatunya itu, bahkan apa yang dia punya sampai di titik itu, ya sudah, ini sampai di sini pun Tuhan yang beri. Jadi untuk selanjutnya pun biarlah Tuhan juga yang akan memberi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, Saudara-saudara, tentang Petrus ya, tentang Petrus. Petrus yang pada waktu itu juga digambarkan ya, diceritakan bahwa bagaimana pada waktu itu mereka yang tengah menjala ikan ya, tengah menjala ikan dan mereka sudah semalam-malaman mencari ikan tetapi tidak mendapatkan juga ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang lalu pada akhirnya ketika Yesus juga mengajar ya pada waktu itu di dalam Injil Lukas pasal 5 ya, Yesus yang pada waktu itu berada di pantai Danau Genesaret ya. Orang-orang banyak mengerumuni dia dalam Lukas pasal 5 ya, ayat pertama dan seterusnya. Lalu ia melihat ada 2 perahu di tepi pantai ya, nelayan-nelayan telah turun katanya yang sudah membasuh jalannya ya. Lalu dia datang ya dan kepada seorang yang bernama Simon ya. Hai Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, karena dikatakan bahwa mereka sudah semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga Simon bilang, aduh guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tak menangkap apa-apa. Ya sudahlah, tapi karena engkau yang menyuruhnya akan kutebarkan juga. Ya, artinya mungkin dalam hatinya, aduh ya sudahlah. Yesus, Rabi ya, kamu ngajar ya udah deh ngajar aja gitu ya. Kami yang udah nelayan, kami yang udah tahu nih, ya udah kami lakukan. Ya tapi ya sudahlah katanya ya. Karena kamu guru yang mengatakannya, ya, walaupun kami sudah semalam-malaman tadi ya sudah berusaha untuk menjala ikan tapi tak mendapatkan apa-apa, ya sudahlah kulakukan juga. Nah, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, ketika hal itu terjadi, lalu semua teman-temannya datang untuk membantu ya. Dan bahkan dikatakan bahwa ketika mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga bahkan perahunya hampir tenggelam. Dan apa yang dialami dan dirasakan oleh Simon pada waktu itu, saudara-saudara, dan ketika dia mendengar Yesus, dia berkata,
oh Tuhan, pergi Tuhan daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dan ada ketakjuban yang luar biasa yang dilihatnya dari sosok seorang Yesus, ya. Sehingga ibu bapak saudara-saudara, disinilah yang disampaikan dan dinyatakan bahwa kemiskinan seperti Petrus lah, ya, dan Yohanes pada waktu itu yang mengungkapkan bagaimana ketidakberpunyaan mereka sudah menjala semalam-malaman dan tidak mendapatkan apa-apa, ya. Tapi sekarang ketika Yesus katakan, ya mungkin tadi seperti Sarah juga, ya, aduh sudahlah, ya, kami sudah dari malam nih, sudah berusaha bagaimana, tapi nggak dapat, ya udah, ya, udah pada titik kami menyerah sih sebenarnya, ya, sudah pada saat titik dia menyerah, sehingga ketika Yesus katakan, ya udah tebarkan jalamu ke bagian yang agak ke laut yang dalam. Ya sudahlah, mungkin bahasa sekarangnya, ya bahasa Sarya, biar kamu senang, ya, biar kamu senang saya buat. Nah, tetapi saudara-saudara, hal yang luar biasa yang menakjubkan yang dialami oleh Simon dan Yohanes pada waktu itu, ya, sehingga Yesus katakan, jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tentang Paulus. Yang pertama diceritakan tentang bagaimana Saulus, ya, yang semula Saulus berkobar-kobar, ya, semangatnya untuk memusnahkan semua pengikut Yesus Kristus itu. Tetapi apa yang terjadi, ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentang Paulus, ya, ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Saulus, ya, ketika dalam perjalanannya ke Damsyik, ya, untuk memusnahkan, ya, untuk mendapatkan surat legalitas, ya, bagaimana dia harus memusnahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, ya. Tetapi ketika di tengah jalan ia rebah ke tanah dan terdengar olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Teman-temannya bingung-bingung, ya, termangu-mangu dalam perjalanan, tapi mereka tidak melihat apa-apa, tidak bisa mengatakan apa-apa juga. Lalu ketika Saulus berdiri, bangun dan berdiri, ternyata dia mendapati bahwa matanya buta dan dia tidak bisa melihat apa-apa. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah, ibu bapak saudara-saudara, di dalam kebutaannya, ya, di dalam kebutaannya ia melihat, ya, kegelapan lah, ya. Tapi ternyata dalam kegelapan itu, saudara-saudara, ia hanya melihat dirinya yang sebenarnya, ya. Dia melihat dirinya yang sebenarnya dan dengan kata-katanya sendiri, dia berkata bahwa akulah yang paling jahat di antara orang-orang berdosa. Sehingga dia mengaminkan bahwa ternyata dia itu, Yesus itu yang pengikutnya dan dialah orang yang aku aniaya itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dalam hal ini Paulus sendiri sebenarnya akan mengatakan pada dirinya, ya, sebuah kegilaan sebenarnya. Dia yang dahulu tidak percaya dengan berita salib, tetapi sekarang dia mengatakan dan memberitakan tentang berita salib. Nah, sehingga hal ini mau mengungkapkan bahwa ternyata kemiskinan seperti yang dimiliki oleh Paulus pada waktu itu, ya, itulah yang mendapat perhatian Tuhan. Sehingga ketika Paulus, ya, yang boleh melihat dalam seluruh keberadaannya yang gelap, ya, dan dia tidak bisa melihat yang lain selain dirinya, ya, sehingga ketika dia melihat hanya dirinya, ternyata dia melihat bahwa dia bukan siapa-siapa. Dia melihat bahwa dia adalah seorang yang penuh dosa,
Dia melihat bahwa dia adalah seorang yang tak berdaya, sehingga memang dia sungguh membutuhkan sosok juru selamat. Nah, sehingga saudara-saudara, sehingga akhirnya ya, dengan langkah, dengan keteguhan langkahnya, dengan iman percayanya, sehingga dia tidak sama seperti dulu lagi. Dia dengan keberanian ya, dengan keberanian, dengan langkah kakinya, dengan penanya dia menulis tentang rahasia kasih karunia yang begitu besar. Kasih karunia yang begitu besar sehingga dia masuk menjadi bagian kerajaan Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tentu kalau untuk orang Yahudi ya, untuk orang Yahudi, orang Israel ya, untuk konteks konsep bahasa berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah ya, barangkali mungkin mereka semua sudah paham, oh ini berarti status saya yang tak punya kebangsaan, tapi berbahagialah kamu karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Nah, ini menjadi sesuatu yang membuat umat Yahudi yang mendengar kata ini pasti akan mendapatkan sebuah jaminan ya, bahwa hanya Tuhanlah yang akan mengatakan dan memberikan sebuah jaminan bahwa kamu masuk menjadi bagian kerajaanku. Kamu yang tak punya status kerajaan, sekarang kamu mendapatkan status kerajaan kebangsaan, bangsa kerajaan Allah. Nah, sehingga untuk kita sekarang, kita mungkin akan bertanya-tanya, miskin di hadapan Allah. Wow. Apakah ini bicara tentang orang-orang miskin? Ya, orang-orang tadi seperti yang kita sudah bahas tadi di awal, ya, tentang miskin finansial, material, akan berkekurangan, tidak punya ini, tidak punya itu, ya. Mungkin beberapa waktu dan banyak waktu kita pernah juga mendengar tentang teologi sukses ya. Ya, tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya memang Tuhan tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya itu dalam keadaan miskin secara material ya. Orang-orang yang pada akhirnya dia miskin secara material, secara finansial, itu karena dia tidak menyerahkan sepenuhnya hidupnya untuk dipimpin oleh Yesus. Tidak mendengarkan seluruhnya apa yang Roh Kudus katakan di dalam hidupnya. Dan selalu merasa pada akhirnya, aduh Tuhan, saya berkekurangan Tuhan. Aduh Tuhan, saya miskin Tuhan, dan seterusnya. Saya ingin ini Tuhan, saya ingin itu Tuhan, dan seterusnya. Tetapi Ibu Bapak Saudara, Tuhan mau katakan di sini bahwa orang-orang yang miskin di hadapan Allah ini adalah dalam kategori sebagai petokos tadi, bahwa kita ini adalah orang miskin yang sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang kita punya ya adalah semata-mata karena pengasihan Tuhan, adalah semata-mata karena berasal dari Allah. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan ya. Yang pertama tentang Sarah ya. Ya, Sarah yang tidak berpunya ya, katakanlah dia sangat rindu untuk memiliki anak ya. Dia tidak memiliki apa-apa dalam hal itu. Dia merasa dia sangat miskin ya. Lalu Petrus ya dan Yohanes yang merasa bahwa ya sudah bekerja sekuat-kuat tenaga, sudah berusaha bagaimana semalam-malaman, banyak waktu diambil, banyak tenaga dipakai ya, tapi tidak menghasilkan. Ya sudah, miskin lah gitu ya. Tapi ketika juga siap dan sedia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dipenuhilah semuanya itu. Dan yang terakhir tentang Paulus ya, Saulus, bahwa ternyata dalam kebutaannya, dalam kegelapan itu dia mampu untuk memandang siapa dirinya. Dia mampu untuk melihat bahwa ya ternyata saya hanya melihat diri saya sendiri. Saya adalah orang yang jahat, orang yang berdosa, yang tidak mampu pada diri saya sendiri. Sehingga saya membutuhkan Tuhan. Nah, sehingga saudara-saudara, kita adalah orang-orang seperti Sarah, Petrus, dan Paulus, ya, yang miskin semiskinnya, menginginkan sesuatu, bekerja sebanyak mungkin, ya, dan telah menghabiskan banyak waktu dan banyak tenaga, bahkan kita merasa tidak memperoleh dan tidak mendapatkan apa-apa, tapi firman Tuhan mau katakan bahwa pandanglah kepada dirimu sendiri, lihatlah dirimu seutuhnya, bahwa kamulah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kasih karunia, sehingga
dengan semua yang Tuhan anugerahkan itu kepadamu, maka berbahagialah hidupmu, bahwa kamu dijadikan warga kerajaan Allah. Nah, karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita semua adalah warga kerajaan Allah. Jadi ajakannya tentang untuk berbahagia, ya. Jadi kita perlu untuk mengubah mindset kita, pemikiran kita bahwa kata bahagia itu sesungguhnya bukan saja diukur dari apakah kita sudah punya itu, sudah punya ini, ya. Apakah kita harus menjadi orang yang sangat kaya, ataukah kita harus menjadi orang yang sangat pintar, dan seterusnya. Tapi Tuhan mau katakan bahwa bahagia yang sesungguhnya itu adalah kesejahteraan, ya, rasa nyaman yang kamu miliki dalam dirimu, sehingga rasa nyaman itu boleh kamu bagikan juga buat orang-orang yang berada di sekitar kamu. Maka saudara-saudara, kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ingat itu, ya, bahwa kita sudah dijadikan warga kerajaan Allah. Oleh sebab itu, jadilah, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah yang senantiasa berbahagia, yang senantiasa bersejahtera, yang senantiasa kehadiranmu, ya, kehadiranmu akan menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang berada di sekitarmu. Terima kasih saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Roh Kudus bekerja bagi kita, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Roh Kudus menolong kami untuk memahami bahwa kamilah orang-orang miskin di hadapan Tuhan. Namun kami percaya bahwa kami diberikan status baru, bahwa kami menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kami akan dimampukan untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang hidup untuk menghadirkan sejahtera, untuk menghadirkan rasa bahagia dalam hidup dan kehidupan kami, bagi diri kami dan bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati.